Kali ini kita kedatangan GL Max dengan suara kasar di bagian mesin. Kita dengarkan saja untuk suaranya. Dan untuk suara memang sedikit kasar dia untuk bagian sentriknya ini. Setelah saya periksa ternyata untuk bagian topnya sudah bergeser. Untuk top sentriknya dia udah bergeser sekitar 2 mata. Dan ini untung saja untuk bagian klepnya tidak bengkok dia. Dan untuk bagian sentriknya ternyata memang sudah kendur dia. Sudah kendur parah ini. Untung bagian klepnya masih aman dia. Dan untuk topnya dia seperti ini. Dia untuk bagian garis dia lurus dengan head. Untuk bagian baut, kedua bautnya dia lurus ke atas. Dan setelah saya buka ini untuk bagian topnya dia ada bagian segitiga. Di magnetnya ada top dan dia lurus sebenarnya untuk topnya dia seperti itu. Untuk kedua bautnya lurus ke atas. Untuk bagian garis dia lurus ke head. Oke, setelah itu kita periksa untuk bagian tensionernya atau tonjokan keteng. Untuk tonjokan keteng masih berfungsi dengan normal dia. Bisa kembali secara otomatis dan masih keras setelah saya tekan. Oke, setelah itu kita lepas untuk bagian magnet, karena untuk memasang rantai sentrik kita perlu melepas dengan bagian magnet. Kita buka saja dengan kunci 14. Lalu kita tracker menggunakan tracker magnet yang berukuran nomor 7 untuk trackernya untuk jenis GL ini. Sebelum kita tracker kita beri baut supaya nanti saat pentrackeran bagian asnya tidak melebar dia, kita beri baut saja. Setelah itu kita pasang untuk bagian tracker magnetnya, kita pasang, kita puntir-puntir sampai benar-benar dia masuk. Setelah itu kita impact menggunakan impact 22 dengan mata impact 22 ya, matanya 22 itu. Dan akhirnya untuk bagian magnet pun sudah terlepas dengan sangat mudah, tidak ada kendala. Dia sudah terlepas dengan mudah. Dan ini untuk bautnya dia untuk penahan trackernya supaya asnya tidak jeber saja ini. Ini untuk bagian magnetnya sudah terlepas, dan untuk bagian dalam dudukan rantai ketengnya sudah tergores dia karena rantai sentriknya sudah kendur. Lalu kita ganti untuk bagian rantainya dengan rantai yang baru, selisih beberapa mili dia. Oke, kita masukkan rantai sentriknya yang baru. Kita masukkan saja, mudah saja untuk motor ini. Oke, kita masukkan, kita luruskan, kita pas-paskan, dan kita topkan. Ini saya lagi memasang bagian pengetopannya dulu, kita pas-paskan untuk lubang-lubangnya. Untuk bagian magnet, sepi magnet dia menghadap ke atas lurus. Dan untuk baut-bautnya dia lurus ke atas, dan untuk garis-garisnya dia sejajar dengan headnya, tutup headnya seperti itu. Oke, setelah itu kita baut saja bagian gigi sentriknya dengan baut 6 mili 2 biji. Setelah itu kita pasang tensionernya, kita kencangkan, dan ini dia bisa kencang untuk bagian rantai sentriknya. Setelah itu kita pasang penahan rantai sentrik bawah supaya dia tidak bisa lepas. Kita pasang untuk bagian penahan plat dudukan rantai sentriknya yang bawah. Kita
Itu fungsinya untuk penahan supaya dia tetap di jalurnya. Dan ini sudah topnya sudah pas, lalu kita coba saja. Setelah ini kita coba, dan ini pun dia sudah baik dan bagus. Untuk suaranya sudah sedikit halus, sudah enak, tidak kasar seperti tadi lagi. Dan untuk bagian oli pun lancar, dia sudah muncrat-muncrat. Kita tes untuk bagian oli sudah naik dia. Oke, ini pun sudah siap. Dan ini sebelum diperbaiki suaranya seperti ini, suaranya agak kasar. Dan ini setelah diperbaiki seperti ini, pergantian penanganan motor GL ini yang mengalami suara kasar untuk di bagian rantai sentriknya. Dan terima kasih kepada yang menyimak, dan sekian.